Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Made Michael Matma dengan NPM 25170511003, Program Studi Ilmu Komputer kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal kuis pengenalan pemrograman, yaitu nomor 1, nomor 3, nomor 5, dan nomor 9. Baik, saya akan menjelaskan nomor 1 terlebih dahulu. Sebuah perusahaan logistik, ini judulnya konversi satuan, maaf. Sebuah perusahaan logistik internasional bernama Cargo Express sedang berusaha meningkatkan efisiensi pencatatan data pengiriman. Setiap kali sebuah truk datang membawa kargo, berat totalnya akan dicatat dalam kilogram. Namun, perusahaan ingin agar pencatatan lebih rapi dengan cara memecah total berat tersebut ke dalam box standar. Aturan pencatatan box standar adalah satu box 25 kilo. Jika ada berat kargo yang tidak mencapai 25 kilo penuh, maka sisa tersebut tetap dicatat sebagai kilogram sisa, bukan box. Satu baris bilangan bulat berisi total berat kargo dalam kilogram. Oke. Outputnya ini baris pertama jumlah box, yang keduanya sisa kilogram. Inputnya 117, outputnya 4 sama 7, yang dimana 4-nya ini adalah variable box, 17 ini variable kilogram. Kita kodenya saja. Di sini kita langsung jelaskan dari fungsi dari integer main saja. Di sini ada variable kilogram dengan tipe data integer. Lalu kita input kilogramnya, kita input sendiri. Di sini ada dua variable box dan variable sisa, yang dimana dalam variable box ini merupakan kilogram yang dibagi dengan 25, sedangkan integer sisanya ialah kilogram dimodulus 25 atau sisa pembagiannya. Kita siapkan saja jumlah box sama dengan, kita panggil variable boxnya tanpa tanda petik ya. Lalu kita siapkan sisa kilogramnya. Nah, kita panggil di sini sisa. Baik, sudah jelas. Lanjut nomor 2. Baca soal dulu. Tiket bioskop. Di Taman Hiburan Funland, harga tiket ditentukan berdasarkan usia dan hari kunjungan. Pengunjung dengan usia 12 tahun ke bawah dianggap anak-anak, sedangkan yang lebih dari 12 tahun dianggap dewasa. Pada weekday, yang dimana dari Senin sampai Jumat, harga tiket anak-anak adalah 35.000 dan dewasa 50.000. Sementara itu, pada weekend, Sabtu Minggu, harga tiket anak turun menjadi 30.000, sedangkan tiket dewasa naik ke 65.000. Anda diminta untuk membuat program Oke, baris pertama berisi sebuah bilangan bulat usia. Baris kedua, sebuah string nama hari. Oke. Satu baris berisi sebuah bilangan bulat yang merupakan harga tiket. Ini outputnya. Contoh inputnya, ini input usia, ini input string hari. Sini outputnya. Oke, kita jelaskan kodenya. Di sini kita tadi disuruh menginput usia sama hari. Kita masukkan dulu usianya menggunakan tipe data integer. Kita buat tipe data hari, tipe data variable hari dengan tipe data string. Kita masukkan usia. Tolong ya. Kita siin harinya. Lalu kita buat variable harga. Di sini variable harganya 0, tapi nanti ini maksudnya 0 ini bersifat sementara. Di sini kita buat tipe data boolean, yaitu weekday, yang dimana weekday yang ini maksudnya yang termasuk weekday-nya ya. Jadi yang termasuk weekday-nya itu hari Senin sampai Jumat. If jika usia kurang dari sama 0,
atau 12 tahun ke bawah. Dan jika weekday dari Senin sampai Jumat harganya 35, else atau weekend harganya 30.000. Else yang di sini ialah usia, yaitu usia di atas 12 tahun, yaitu 13 tahun ke atas atau yang dewasa. Saat weekday harganya 50.000 dan ketika saat weekend harganya 65.000. Oke, cukup. Lanjut. Selanjutnya faktorial. Diberikan sebuah bilangan bulat positif n. Tugasmu adalah menghitung faktorial dari bilangan tersebut. Faktorial n didefinisikan sebagai hasil perkalian semua bilangan dari angka 1 hingga n atau angka yang akan kita input. Secara matematis ditulis sebagai, ya ini rumusnya lah. Nah, ini ada catatan yang penting. Jika n sama dengan 0, maka faktorial dari 0 itu ialah 1. Input format, satu baris berisi satu bilangan bulat positif n. Constraint. Ini outputnya hasil faktorialnya. Di sini test case 0-nya itu inputnya 0. Outputnya 120. Ini eksplanasinya, penjelasannya. Oke, kita jelaskan. Ini nggak usah dilihat. Kita di sini buat variabel n tipe data integer. Di sini kita menggunakan tipe data long untuk faktorialnya. Di sini variabel nilai atau isi dari faktorialnya itu 1. Ini sementara ya, sifat sementara. Di sini kenapa saya menggunakan long? Saya sendiri kurang tahu, tapi tadinya saya pakai double, test case 3-nya nggak tembus. Setelah saya ganti long tembus. Jadi saya kurang tahu di situnya kenapa. Oke, lanjut. Kita inputkan angka yang akan kita faktorialkan. Di sini jika atau if n sama dengan 0, maka 1 si out-nya. Ini sesuai dengan catatan tadi yang di sini. Nah, ya. Lanjut. Else atau angka selain 0. Integer i sama dengan 1. Karena kalau dimulai dari 0, dia akan 0 ini termasuk. Jadi ya dimulai dari 1 lah faktorial itu. Lalu i kurang dari sama dengan n karena angka yang kita input pasti akan termasuk di faktorialnya dong. Masa kita kalau misalnya jadi kurang dari aja, misalnya 5 tadi ya, karena kurang dari aja, jadi penjumlahannya itu atau perkaliannya itu nyampe 4 doang. Karena dia bukan kurang dari sama dengan. Di sini ada increment, jadi pertambah dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini faktorial ada operasi kali sama dengan i. Maaf. Jadi maksudnya ini setiap kenaikan i dimulai dari 1 kan tadi. Berarti sampai n, itu angka yang akan kita input, yang akan kita faktorialkan. Tadi 5 ya. Setiap kenaikan i kedua, ketiga, keempat, kelima akan dikali. Jadi 1 kali 2, karena ini ada kali sama dengan, kali 3, kali 4, kali 5. Itulah intinya. Lalu kita siotkan saja hasil dari faktorialnya. Oke, lanjut. Oke, ini lumayan bikin pusing. Sebuah klub detektif menemukan sebuah metode komunikasi rahasia yang digunakan oleh mata-mata. Metode ini bekerja dengan cara mengambil 3 kata kunci yang memiliki panjang yang sama, lalu menuliskannya secara vertikal untuk membentuk pesan sandi. Anda diminta untuk membuat sebuah program yang dapat mensimulasikan cara kerja sandi ini. Program ini akan menerima 3 kata kunci dan mencetaknya secara vertikal, di mana setiap baris output terdiri dari karakter pada posisi yang sama dari ketiga kata tersebut, dipisahkan oleh spasi. Note, gunakan fungsi, ini nama variabel length untuk mendapat panjang dari kalimat. Contoh,
string kata ini variabelnya makan, panjang kata sebenarnya kata length. Pastikan spasi terbaca oleh output. Oke. Input baris pertama berisi string kata, baris kedua berisi tiga output format. Tiga kata tadi itu ditulis secara vertikal ke bawah. Contohnya outputnya. Makan, jadi bacanya vertikal ya. Makan, minum, mandi. Langsung saja. Baik, di sini kita buat variabel string 3 biji, yaitu kata yang pertama, kata kedua, kata ketiga. Di sini kita menggunakan getLine, di mana getLine ini akan membaca satu baris penuh dari input kata ininya. Di sini ya inputnya, termasuk spasi. Jadi dia ngebaca spasi juga lah intinya. Di sini integer panjang. Integer panjang ini untuk menghitung jumlah karakter pada suatu kata. Contohnya ini ya katanya. KTAI kata 1. Jadi yang pokoknya dijumlahkan lah karakternya, maaf. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan karena di sini menggunakan array, jadi ini dimulainya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itulah. Jadi di sini kita menggunakan looping. Integer i sama dengan 0, mana i kurang dari panjang. Di sini gunakan kurang saja, bukan kurang dari sama dengan, karena dimulainya dari 0. I plus plus, cout kata. I berarti kata pertama dengan urutan yang pertama. Di sini contohnya kata ini tadi, urutan pertamanya K. Oke, di sini mulai jadi 0, jadi urutan 0, tapi aslinya urutan pertama. Ya gitulah. Jadi K 0 1 2 3 4. Lalu selanjutnya kita buat spasi biar nggak dempet. Kata 2 sama. Pokoknya dia perulangan ini berhenti ketika length katanya itu sudah membaca habis semua jumlah karakter pada kalimat ini. Oke. Jadi mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Saya minta maaf sekali jika saya tadi menjelaskan yang emang kurang jelas. Hanya itulah yang bisa dapat saya sampaikan dengan kemampuan saya dan apa yang saya mengerti dari dari kode tadi ini ya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.